Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan penilaian kepada proposal bisnis dari kelompok 3. Yang pertama yaitu dari cover. Dari cover penulisan ini, pada cover ini penulisannya sudah sesuai dengan pedoman TA, di mana huruf, ukuran font, dan spasinya juga sudah sesuai dengan pedoman TA dan sudah rapih. Untuk komponennya sendiri sudah benar, di mana di sini yang pertama ada judul, ada dosen pengampu, ada anggota, dan ada program studinya. Selanjutnya yaitu daftar isi. Untuk daftar isi sendiri sebaiknya penulisan daftar isi yang pada judul ini menggunakan huruf yang di bold, karena hal tersebut ini merupakan judul gitu. Jadi sebaiknya penulisannya di bold. Untuk spasi dari daftar isi kepada daftar isi yang di sini ini sudah benar, yaitu 3 sesuai dengan pedoman. Sedangkan untuk isi dari daftar isinya sendiri sudah rapih dan sudah benar untuk baik dari segi penulisan maupun dari segi bahasa, seperti bahasa asingnya sudah ditulis secara miring atau menggunakan huruf italik. Yang selanjutnya yaitu dari daftar gambar. Untuk daftar gambar ini jika dilihat dari tata cara penulisannya sudah cukup rapi, dari ukuran font, untuk fontnya sendiri, dan untuk spasi. Tetapi mungkin untuk bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris ini, printing itu sebaiknya ditulis menggunakan huruf italik. Kayak seperti rubber itu sebaiknya ditulis menggunakan huruf italik. Selanjutnya pada daftar tabel juga sudah terbilang cukup rapi tulisannya, tetapi mungkin kekurangannya hanya di penulisan huruf asing. Sebaiknya bahasa asing ditulis menggunakan huruf italik. Selanjutnya yaitu penilaian pada bab 1 untuk proposal bisnis kelompok 3. Di sini penulisan judulnya sudah benar, di mana ukuran dari fontnya adalah 12 menggunakan Times New Roman, dan jarak dari pendahuluan kepada subbab di sini adalah 3 spasi. Untuk jarak dari tulisan latar belakang pada paragraf pertama juga sudah benar, yaitu 1,5. Pada bab 1 ini di kelompok 3 berisi tentang latar belakang dan metode pengumpulan data. Mungkin pada bab 1 ini sebaiknya bisa ditambahkan dengan tujuan dan manfaat dari proposal bisnis ini. Untuk isinya sendiri di sini sudah dijelaskan, di mana pada proposal ini menjelaskan tentang produk air purifier oleh PT Dalfa. Di sini udah jelas dijelaskannya, di mana diproduksinya oleh PT Dalfa, menggunakan apa, cara kerja air purifier-nya gimana, gitu sudah jelas. Jadi sudah cukup bagus, tetapi mungkin pada awal dari latar belakang ini disinggung sedikit masalah bisnisnya, supaya penulisan dari isi latar belakang ini lebih terstruktur gitu. Jadi mungkin dari isi, terus dari pengenalan produknya, pada PT apanya, dan mungkin penggunaannya. Selanjutnya pada penilaian bab 2 atau aspek dan pemasaran. Pada subbab struktur pasar ini sudah cukup benar, di mana di sini menjelaskan struktur pasar dari produk air purifier-nya ini menggunakan bentuk pasar oligopoli. Di sini sudah dijelaskan dengan jelas. Untuk analisis SWOT-nya mungkin sebaiknya lebih dispesifikasikan lagi, lebih dibanyakin lagi dari strength, weakness, opportunities atau threat, dan mungkin penulisannya juga bisa ditulis menggunakan tabel analisis SWOT, supaya mungkin bisa terlihat lebih rapi gitu. Untuk penulisan bahasa asing sendiri pada bab ini tuh sudah benar, di mana bahasa asing seperti purifier, strength, weakness itu sudah menggunakan huruf italik.
Untuk jarak atau spasi dan font dari hurufnya juga sudah benar. Di sini sudah sesuai dengan pedoman TA. Selanjutnya di sini ada strategi STP atau segmentation, targeting, dan position. Selanjutnya itu strategi bauran pemasaran. Di sini juga sudah cukup jelas, dari segi penulisan juga sudah cukup jelas. Tapi mungkin sebaiknya dari sisi penulisan, sebelum masuk ke poin 1 ini sebaiknya ditulis narasi. Kenapa begitu? Karena jika misalkan penulisan setelah subbab ada poin seperti ini, penulisan poin atau penomoran ini yang benar sebaiknya 2.4.1 bukan langsung 1. Tetapi jika diberikan sedikit narasi sebelum dimulai poin 1 ini, benar jika menggunakan penomoran langsung 1 seperti ini. Jadi jika penulisannya ingin langsung menggunakan poin 1, sebaiknya diberikan narasi terlebih dahulu sedikit agar penomoran pada laporan ini sempurna atau benar sekali. 3 yaitu aspek teknis dan teknologi. Di sini aspek teknis dan teknologi ada deskripsi produknya air purifier. Terus di sini ada ciri-cirinya, dijelaskan secara detail. Terus rencana kualitas produknya, secara performance, features, dan produk secara visual. Seperti ini produknya yang akan diproduksi oleh PT Dalfa dari kelompok 3. Ya, untuk bab selanjutnya bisa kita lihat di sini ada bab 4, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama kita dapat lihat di sini tentang perusahaan, yaitu profil perusahaan PT Dalfa itu sendiri. Penjelasan di sini cukup lengkap. Di situ ada alamatnya juga, terus juga ada alasan kenapa namanya PT Dalfa itu sendiri. Namun ada yang saya garis bawahi di sini, yaitu bahan bakunya mudah, ada kata-kata bahan bakunya mudah didapat. Jadi mungkin itu seharusnya bisa diberi alasan mengapa bahan baku itu mudah didapat agar bisa lebih spesifik dan lebih jelas keterangannya. Untuk selanjutnya itu ada rincian kegiatan, perencanaan dan penjadwalan proyek praoperasi. Di sini kita bisa lihat ada deskripsi kegiatannya, rincian struktur kerja dan juga pekerjaan apa yang akan dilakukan pada PT Dalfa itu sendiri. Kemudian ada mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan, ada panduan dalam memilih proyek. Namun di sini ada yang saya garis bawahi. Di sini yaitu ada kesalahan penulisan typo dari P seharusnya P menjadi O. Terus selanjutnya ada diagram jaringannya, ada penjelasannya juga, ada menghitung biaya proyeknya. Kalau menurut saya pribadi seharusnya jika proposal bisnis itu tidak perlu diterangkan mengenai pengertian seperti yang ini, dan juga ini pengertian seperti itu. Seharusnya lebih diisi bagaimana menghitung biaya proyek itu sendiri di PT Dalfa sendiri, lebih ke perhitungannya. Dan kita bisa lihat selanjutnya ada fasilitas yang dibutuhkan oleh PT Dalfa. Jika kita lihat di sini cukup ringkas dan sangat singkat, ada 1-4. Padahal seharusnya lebih dideskripsikan, lebih dijelaskan lagi mengenai fasilitas yang dibutuhkan itu apa saja. Begitu. Seharusnya lebih dijelaskan lagi. Kemudian ada waktu pelaksanaan kegiatannya juga sudah sangat jelas, yaitu pada Rabu tanggal 10 Maret 2021. Selanjutnya ada perkiraan rencana biaya yang dibutuhkan dalam tiap tahapan. Di sini ada 10 tahapan. Namun yang saya lihat di sini itu hanya sampai tahap melakukan pengurusan perizinan. Harusnya lebih dijelaskan
atau lebih dirincikan lagi kegiatannya itu seperti apa sampai dengan si pabriknya ini dibuka dan mulai beroperasi gitu. Seperti rancangan biaya yang dibutuhkan untuk atau membangun pabrik atau gudang itu sendiri, entah membangun ataupun menyewa, tetap harus dirincikan gitu, harus dijelaskan, dijabarkan dalam kegiatan ini, seperti berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyewa pabrik ataupun gudang, ataupun membangun sebuah pabrik ataupun gudang, seperti itu, sampai dengan tahap open recruitment pegawai juga bisa. Jadi lebih mendetail dan lebih jelas seperti itu. Nah, namun di sini hanya sampai mengurus perizinan saja. Jadi seharusnya tahapannya masih dapat berlanjut terus. Kemudian di sini ada Gantt chart-nya juga. Gantt chart-nya ini masih sama seperti rancangan biaya ini, 10 kegiatan yang dimana seharusnya itu tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi harus lebih dijabarkan lagi kegiatannya sampai dengan pembukaan pabrik itu sendiri. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan SDM, ada struktur organisasi. Di sini menjelaskan mengenai struktur organisasi, dan juga kita dapat melihat ada 4 struktur organisasi di sini, atau ada empat pihak di sini. Ada direktur utama, PPIC, operator produksi, dan marketing. Sangat sedikit, sangat simpel, namun sebenarnya dengan 4 ini saja juga pabrik PT Dalfa mungkin dapat beroperasi gitu. Namun jika PT Dalfa berkembang menjadi pabrik yang lebih besar, mungkin tidak cukup hanya dengan 4 entitas ini saja. Nah, di sini saya menggarisbawahi untuk struktur organisasi yang digambarkan PT Dalfa ini terlihat sangat simpel karena hanya melibatkan 4 saja, namun sebenarnya 4 itu juga cukup. Dan selanjutnya ini ada uraian pekerjaan pada struktur organisasinya. Pertama ada direktur. Namun di sini ada beberapa poin yang saya garisbawahi dari uraian pekerjaan direktur itu sendiri, di mana ada mengontrol dan mengelola anggaran keuangan perusahaan, serta merencanakan, menyusun, dan menyiapkan serta menafsirkan laporan anggaran keuangan. Mungkin seharusnya ini bukan tugas dari direktur, melainkan tugas dari bagian finance, tetapi mungkin maksud dari proposal bisnis ini, maksud dari PT Dalfa ini sendiri ingin mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Jadi direktur ini merangkap juga bagian finance gitu. Kemudian di sini ada PPIC-nya juga dijelaskan secara mendetail. Ada operator produksi, sama ada bagian dari marketing. Kemudian di sini ada kompensasi tenaga kerja perjabatan. Di sini kita lihat ada bagian keuangan, sedangkan tadi di bagian yang ini hanya ada 4 pihak saja gitu. Namun di sini ada bagian keuangan. Rasanya kurang sinkron antara bagian organisasi yang di atas tadi dengan kompensasi tenaga kerjanya. Seharusnya di bagian tadi dicantumkan saja ada bagian keuangannya dan bisa lebih dijabarkan apa sih tugas dari bagian keuangan itu sendiri. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja menggunakan metode WFA. Di sini juga sudah cukup dijelaskan dan juga dijabarkan bagaimana perhitungan dari metode WFA itu sendiri. Kemudian ada beban kerja. Nah, beban kerja di sini dituliskan direktur bertugas dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi dalam PT Dalfa. Kita bisa jika dilihat dari yang sebelumnya itu kayak rasanya kurang sinkron nih tugas atau beban kerjanya dari direktur utama tersebut. Jadi seharusnya bisa lebih disinkronkan lagi, bisa lebih diperjelas lagi apa tugas dari direktur utamanya itu sendiri. Bab 5 yaitu aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri di sini terdiri dari kebutuhan
kebutuhan dana investasi. Nah, untuk kebutuhan dana investasi sendiri dari kelompok 3 ini sudah sesuai ya. Terdapat biaya beroperasi, modal kerja, serta total kebutuhan dana investasi. Jadi untuk masukan saya, jadi jangan terlalu jauh jaraknya sebenarnya. Perhitungan cash flow sendiri ini sudah sesuai, juga terdapat rumusnya. Masukan untuk PS atau PT Dalfa atau kelompok 3 sebaiknya di sini ditambahin sama dengannya supaya pembaca juga paham apa yang harus kita lihat juga ada perhitungan dan dibuat sejajar saja, dibuat sejajar. Selanjutnya untuk payback period. Untuk payback period ini sudah sesuai ya, tapi di sini masukkan lagi untuk jaraknya. Ini terlalu jauh centangnya. Untuk payback period sendiri, di sini PT Dalfa umur ekonominya selama 10 tahun. Di sini saya agak bingung, ini 10 tahun ini dapat dari mana? Oke, selanjutnya di sini ada masukan juga ini, jaraknya terlalu jauh. Sebaiknya ditarik ke atas saja. Terus perhitungan NPV, untuk perhitungan NPV di sini menggunakan persen 10%. Ini hasil dari NPV-nya. Ya, kemudian untuk bab 6 yaitu mengenai aspek dampak lingkungan. Di sini kelompok 3 sudah memberikan atau memaparkan cukup jelas mengenai dampak lingkungan. Nah, adapun pengelolaan limbah pencemaran udara ini, PT Dalfa melakukan pengurangan gas buang, lalu penggunaan metode fisik kimia, dan juga yang ketiga untuk mengurangi atau mengendalikan pencemaran berupa energi ini, PT Dalfa dapat mengurangi intensitas kebisingan dan juga dapat melakukan proses pendinginan limbah sehingga suhu limbah air pendingin yang masuk ke laut tidak terlalu panas. Dan selanjutnya yang ketiga ini terdapat biaya pengelolaan limbah. Di sini kelompok 3 sudah memaparkan dengan cukup jelas ya mengenai laporan biaya penanganan limbahnya, yaitu dapat dilihat dari tabel 6.1 biaya pengelolaan limbah. Di sini PT Dalfa sudah memberikan laporan biayanya dengan total biaya yang dibutuhkan yaitu sebanyak Rp57.050.000 untuk penanganan limbah yang telah mereka hasilkan. Lalu untuk bab 7 mengenai aspek dampak ekonomi dan sosial, di sini yang kami tangkap dari PT Dalfa, dampak ekonomi yang dihasilkan itu adanya penyerapan tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang berada di lingkungan lokasi pabrik, dan juga menciptakan lapangan kerja seperti orang yang dapat berdagang air purifier ini atau lainnya, sehingga dapat menambah penghasilan bagi para pekerja tersebut. Dan dari kelompok kami ini menilai bahwa dari bab 6 aspek dampak lingkungan dan bab 7 aspek dampak ekonomi dan sosial, menurut kami yang dijelaskan dari kelompok 3 atau PT Dalfa ini sudah cukup baik dan sudah memberikan dampak yang cukup baik ya. Dari mulai dampak lingkungan, aspek dampak lingkungan, PT 3 ini kelompok 3 atau PT Dalfa ini sudah menangani limbah yang mereka hasilkan dengan cukup baik, sudah mengurangi limbah yang mereka keluarkan, melakukan penanganan yang cukup baik. Dan untuk aspek dampak ekonomi dan sosialnya, PT kelompok 3 atau PT Dalfa ini sudah memberikan dampak yang cukup positif dari segi ekonomi maupun sosialnya. Ya, baik.
Berikut adalah kesimpulan dari hasil evaluasi atau hasil penilaian dari kelompok 1 terhadap laporan bisnis plan produk air purifier pada PT Dalfa. Kelompok kami telah menyimpulkan beberapa poin dari tiap babnya. Di antaranya kita semua dapat melihat di sini ada bab 1 pendahuluan, tidak terdapat tujuan dan juga manfaat dari dibuatnya proposal tersebut. Kemudian ada bab 2 aspek pasar dan pemasaran. Itu pertama aspek pemasaran overall sudah cukup jelas dan sudah cukup rinci. Kemudian pada subbab posisi pasar seharusnya bisa lebih diperjelas lagi. Misal produk tersebut ingin dijadikan market leader supaya pembaca langsung tahu dengan jelas dari posisi pasar untuk produk purifier itu sendiri. Kemudian tata cara penulisan menurut kelompok kami proposal PT Dalfa itu layak walaupun mungkin perlu diperbaiki dan harus lebih sedikit merapikan tulisannya. Untuk di bab 3, teknis dan teknologi, penulisannya sudah rapi dan juga isinya sudah bagus, dari bahasanya juga sudah mudah untuk dipahami. Kemudian pada bab 4, aspek organisasi dan manajemen. Pertama, penulisannya rapi dan isinya juga sudah lengkap. Yang kedua, harus lebih menyamakan, lebih disinkronkan lagi tugas dan wewenang dari tiap bagian di dalam organisasi. Kemudian lebih merincikan kegiatan perencanaan perusahaan itu sendiri. Kemudian di bab 5 ada aspek keuangan. Yang pertama, ada beberapa jarak tiap paragraf terlihat sangat renggang. Kemudian di bagian perhitungan payback period itu perhitungannya kurang jelas dan juga kurang mendetail. Untuk selanjutnya ada beberapa juga penulisan yang typo atau salah penulisan, dan ada juga font yang terlihat tidak konsisten. Kemudian untuk di bab 6 ada aspek dampak lingkungan. Yang pertama itu sudah sesuai dan penjelasan sudah dijelaskan apa saja limbah yang akan dihasilkannya dan bagaimana cara penanganannya. Dan untuk perhitungan biayanya juga sudah cukup jelas. Untuk di bab 7, aspek dampak ekonomi dan sosial itu dampak yang dihasilkan sudah dijabarkan dengan jelas dan juga penjabarannya itu sudah cukup lengkap dan juga cukup baik. Berikut adalah kesimpulan dari kelompok 1. Dan kelompok 1 kami menyimpulkan bahwa laporan bisnis plan produk air purifier pada PT Dalfa ini bisa dikatakan layak dan dapat diimplementasikan untuk pembuatan bisnis produk air purifier itu sendiri. Sekian dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.